Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti kegiatan berupa aksi nyata dari saya sebagai bentuk dari pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif sekolah. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa atau definisi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Budaya positif sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, untuk mungkin di sekolah kita sudah ada beberapa nilai-nilai yang kita tanamkan dan sepakati bersama, terutama tentang nilai kejujuran dan tanggung jawab, sehingga kita sudah memulai untuk membentuk budaya positif, meskipun masih ada yang perlu kita perbaiki di sana sini, tapi setidaknya kita sudah mulai menggerakkan atau mulai menjalankan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, nah, untuk membuat atau membangun sebuah budaya yang positif, kita memerlukan perubahan paradigma. Nah, paradigma itu adalah sebuah pemikiran bahwa di sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Meskipun di sini ada kata merdeka, tidak didefinisikan sebagai bebas sebebas-bebasnya, namun bebas yang tetap mereka punya batasan dan tanggung jawab terhadap hal-hal yang dia lakukan. Nah, kemudian lazimnya disiplin dikaitan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nanti kita akan bahas ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk saat ini saya ada sebuah narasi. Nah, ini namanya kegiatan cobalah buka. Nah, di sini mungkin boleh beberapa siapa ya yang mau mencoba. Di sini ada satu orang yang A dan B ya. Di sini diminta untuk yang A itu mengepalkan salah satu tangannya. Nah, mungkin misalnya dari sebelah sini sebagai pihak A, di sini yang B. Coba yang pihak A dulu mengepalkan tangannya dulu. Tangannya dikepal. Nah, bayangkan di dalam kepalan itu ada sesuatu yang sangat berharga yang perlu dijaga, pokoknya tidak boleh diminta ataupun diberikan kepada orang lain karena itu sangat berharga. Bayangkan ya Bu ya, bayangkan. Nah, kemudian tugas B adalah sekarang bagaimana caranya supaya A ini mau membuka tangannya atau syukur-syukur memberikan hal yang berharga itu. Nah, bagaimana caranya? Pokoknya bebas, mau dibujuk, mau dirayu, mau pokoknya gimana caranya. Bahkan mau ngancam juga silakan. Pokoknya yang penting harus bisa mau buka tangannya. Coba yang mau coba. Kamu. Nah, enggak, yang ini yang Buena. Mau enggak Buena dikasih uang? Ini kan. Berarti kalau kasih uang enggak mempan ya. Nah, terus kalau Pak Habib gimana cara kira-kira supaya temannya mau membuka mau bawa apa? Apa? Nggak mau, nggak ada. Silakan tanda tangan dulu untuk pengesahannya. Nggak mau. Kalau Pak Ki kira-kira gimana caranya? Pak Ki kira-kira gimana caranya? Tinggal di ini aja. Oh, berarti dipaksa tarik. Kalau Ayuni gimana? Oh, dia ngerayu. Kalau Bu Ita gimana? Barter. Aku punya 2. Oh, ini barter. Gimana? Nggak bisa, nggak mau. Berarti yang A nggak mau buka. Alasannya tanya dulu ke Bu Yuli kenapa nggak mau buka. Itu adalah udah
yang paling berharga gitu. Oh, paling berharga. Kalau Bu Hena, alasannya kenapa nggak mau dibuka? Sama alasannya dia terlalu memaksa jadi Oh. tidak bisa. Malah takut ya Bu ya, malah takut. Oh. Kalau Bu Sri kenapa nggak mau dibuka tangannya? Ya mungkin sama juga itu ya, karena ada sesuatu yang tidak boleh dikasihkan pada orang jadi di kepala baik. Kalau Bu Salsi gimana? Sementara ini tidak diberikan Karena yang diberikan itu jadi tidak berharga oleh dia Oh, dan iya. disia-siakan. Oh, iya. Jadi intinya kembali ke prinsip ya, pada dasarnya ternyata yang di posisi A ini semuanya mempunyai tadi prinsip bahwa karena itu hal yang berharga tidak mudah untuk diberikan pada orang lain. Kemudian dari Bu Salsi juga takutnya itu ketika diberikan pada orang lain belum tentu itu jadi hal yang berharga lagi bagi orang tersebut gitu ya. Oke. Nah tadi dari yang pihak B ini tadi kan kita tahu beberapa cara yang mereka lakukan. Nah itu juga nanti ternyata masuk ke dalam kontrol kepada orang lain. Tadi ada yang maksa, kayak lagi maksa, terus ada yang dengan merayu mungkin seperti ke teman, jadi ayolah buka gitu, kasih lah gitu ya. Atau ada tadi yang Bu ini nih kasih ini, saya kasih ini. Nah itu juga ngerayu, jadi masuknya mungkin sebagai teman. Atau ada juga tadi yang barter. Nah kayak Bu Wita tadi bilangnya barter, itu bisa bentuknya kayak posisi manajer, jadi memberikan sesuatu yang yang lebih. Mengenal uang, Pak. Iya, belum uang. Oke. Ini itu pasti tahun 80. Tahu Pak tuh. 50-an. Oke. Nah, oke ya, kita lanjut ke Nah, tadi ini tujuannya mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar tujuan pendidikan UKHD itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, bahagia di sini dan selamat di sini artinya mereka tidak hanya selamat dirinya saja, baik untuk dirinya saja, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi diharapkan sebagai individu juga baik dan juga nanti di masyarakat juga memberikan dampak positif bagi di sekitarnya. Dan tidak bisa kita sebagai guru istilahnya kalau jadi petani itu tidak bisa mengharapkan kita nanam jagung tumbuhnya jadi misalkan apel gitu, nggak mungkin, karena sudah memang bibitnya juga jagung, pasti nanti tumbuhnya jadi jagung. Masalah nanti jagungnya jadi jagung yang buahnya banyak atau buahnya sedikit, itu juga kita tidak bisa mutlak mengontrolnya, tapi kita masih bisa memberikan treatment agar bisa menghasilkan yang maksimal. Meskipun tadi tidak bisa sepenuhnya mengharapkan bahwa akan berhasil 100% seperti yang kita harapkan. Nah tadi baik lagi ya ke yang tadi yang tentang kontrol ini tadi. Nah kembali lagi tadi karena tadi kepalanya ada yang mau buka dan tidak. Itu tadi tergantung pada diri kita masing-masing dan sesuai kebutuhan dasar kita saat itu. Nah nanti kebutuhan dasar itu ada 5, nanti akan saya bahas. Nah, ini ada yang namanya ilusi kontrol. Nah ini seperti dikontrol tapi padahal itu hanya sebuah ilusi. Nah ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru seakan-akan murid pokoknya harus sesuai keinginan saya mutlak pokoknya. Padahal mereka itu bukan di posisi di usia kita gitu ya. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketika dulu masih kecil atau dan sebagainya disalahkan misalkan sama orang tua atau lingkungan supaya biar kamu itu nanti jadi orang yang kuat gitu, padahal belum tentu hal itu bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih kuat menurut pemikiran mereka. Bisa jadi itu malah menyerang batin kita, jadi melemahkan diri kita gitu. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah ini penguatan positif juga belum tentu efektif dan bermanfaat. Misal kita ngasih reward ke anak mengerjakan soal dan sebagainya, nah itu belum tentu juga ada berdampak positif bagi mereka. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah jadi karena mentang-mentang kita guru posisi usia lebih dewasa daripada murid, jadi kita dengan seenaknya bisa
maksa mereka untuk ngikutin pemikiran kita, padahal karena mereka belum sampai pemikirannya pada usia kita, jadi mereka tidak bisa memahami gitu. Nah ini ada stimulus respon ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita tidak bisa 100% mengubah pandangan orang ya dengan yang sama seperti kita. Jadi kalau itu pasti ada yang namanya pro kontra. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini mungkin tadi karena di sekolah kita ada namanya jujur ya Bu ya. Meskipun jujur itu pahit istilahnya, tapi kalau misalkan dia mengatakan yang sebenarnya meskipun hal itu buruk, setidaknya dia sudah mengakui itu kesalahannya dan tidak dibuat supaya kita tuh merasa senang sebagai guru menerima alasan mereka. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kadang kita kehilangan jati diri kita supaya kita bisa teguh pendirian pada diri kita sendiri. Selalu diikuti dengan orang-orang supaya bisa mengontrol diri kita. Atau saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kadang membuat kita capek sendiri istilahnya. Kita ingin orang itu nurut sama kita, tapi yang namanya orang punya pemikiran berbeda-beda, tentu saja tidak bisa kita membuat mereka itu nurut dengan keinginan kita. Jadi daripada kita capek memikirkan orang lain supaya mau nurut dengan keinginan kita, ya sudah, yang penting kita sudah menyampaikan masalah, nanti dia sudah mau berubah atau tidak, nanti tinggal kita lihat responnya. Lanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi ngebujuk, misalkan Tayu tadi ngebujuk ke Bu Yuli, Bu ini ya Bu ya, buka. Tapi lama-lama karena nggak mau, lama-lama bisa Tayu ini maksa, buka nggak Bu, misalkan gitunya. Nah itu juga kadang muncul di kehidupan kita sehari-hari. Padahal harus ada tadi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru seperti tadi Bu Wita, mau nggak tukeran dengan ini gitu. Atau juga model berpikir menang atau kalah. Nah ini biasanya kita kalau buat keputusan pasti ada salah satu mungkin pihak yang dirugikan. Nah kalau bisa kita mengambil win-win solution istilahnya, jadi solusi yang sama-sama menguntungkan dua belah pihak. Nah ini disiplin. Ini disiplin, kira-kira apa menurut Bapak Ibu tentang disiplin itu? Disiplin kira-kira apa ya? Mengikuti aturan yang sudah dibuat. Oke, terus yang lainnya? Taat hukum, patuh dan taat hukum. Oke. Kalau menurut aku bisa mengontrol diri agar sesuai dengan norma. Bukan norma, kayak aturan. Aturan. Oke. Untuk mengikuti. Ya. Oke. Ada yang lain? Enggak. Ya kalau udah ada berarti pada intinya supaya menjadi kendali ya, menjadi kendali pada diri kita. Nah, kita lihat ya maknanya. Nah ini dari disiplina belajar. Nah, disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi ya supaya patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi karena tadi harus patuh dan taat, sampai kita tuh melupakan bahwa bisa saja orang itu tidak nyaman dengan ketentuan tersebut gitu. Kan kadang kita kenapa sih harus seperti ini, kenapa sih harus seperti itu. Nah, sementara kalau baiknya yang makna disiplin itu adalah supaya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi misalkan Teh Ayuni punya tujuan ingin jadi apa Teh? Mau jadi apa? Misalkan mau menjadi, karena saya mau jadi editor misalkan. Nah, jadi seorang editor tentu harus mempunyai target-target yang harus dicapai, strategi yang harus dicapai. Maka dengan disiplin, misalkan setiap hari saya mau belajar memperdalam tentang Canva, atau misalkan
berapa menit dalam sehari saya mengedit sekian. Jadi ada target jelas yang dituju gitu. Ya. Nah, ini kembali lagi tadi kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri. Nah, makanya nantinya ketika kepada anak tujuannya adalah supaya disiplin itu datang dari dirinya sendiri, bukan dari keterpaksaan orang lain. Jadi kalau misalkan ya saya mau misalkan di sekolah pakai sepatu, tapi pakai sepatu karena saya tahu bahwa pakai sepatu itu supaya rapi dan melindungi kaki saya dari misalkan benda-benda yang tajam dan sebagainya. Jadi ketika dia disiplin itu dia sudah bisa menguasai dirinya sendiri untuk memilih tindakan yang mengucapkan nilai yang dihargai dan bertanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Tadi ya kembali ke makna merdeka. Jadi merdekanya tetap tanggung jawab meskipun tanpa terperintah orang lain. Nah, ini banyak ya nilai-nilai kebajikan. Ini sebenarnya banyak sekali. Cuman ini singkatnya seperti ini ada. Ini motivasi perilaku manusia. Ada yang eksternal. Kalau tadi ya ketidaknyamanan hukuman, motivasinya eksternal. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, apa nih yang jadi motivasi kita? Apakah karena diperintah, apakah karena ditekan, atau tadi berarti dari eksternal. Kemudian ataukah kalau saya misalkan melakukan hal itu, saya akan dapat hadiah. Nah itu juga dari luar eksternal. Nah, sementara untuk ini yang internal itu harusnya karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Seperti tadi pakai sepatu itu karena dia ingin terlihat rapi dan supaya kakinya itu tidak terluka dan sebagainya. Jadi bukan karena disuruh orang lain ataupun dipaksa gitu ya. Dan bukan karena kalau kamu pakai sepatu nanti dapat hadiah gitu, bukan. Jadi kembali ke internal diri masing-masing. Nah itulah yang akan menjadi tujuan disiplin positif yang menjadi budaya positif di sekolah. Nah ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Iya silakan. Ada 5 tujuan kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah cinta kasih dan atau rasa diterima. Nah ini kalau rasa cinta kasih atau diterima itu adalah ketika kita itu dihargai sama orang lain. Nah itu masuk ke dalam cinta kasih dan terima. Kita diterima di lingkungan baru, kita dianggap keberadaannya di tempat baru atau di suatu komunitas itu bentuk dalam cinta kasih atau diterima. Kemudian ada penguasaan. Nah ini misalkan dia menguasai suatu pelajaran tertentu, misal ahli di bidang tertentu. Nah itu masuk ke penguasaan. Kemudian kesenangan. Nah senangnya karena apa? Misalkan dia melakukan sesuatu itu untuk meraih tadi senang, misalnya karena saya itu pengennya bebas, pengennya pokoknya sesuatu yang bikin kita senang aja gitu. Ya puas dan senang gitu. Nah, entah itu misalkan kita tadi sempat ngobrol ya, nonton konser atau misalnya pokoknya hal yang membuat kita merasa senang. Kemudian ada yang namanya kebebasan. Nah kalau bebas ini karena tidak terikat sama apapun, merasa bebas. Misalnya kita bebas berpendapat, bebas berperilaku, misalnya mau jungkir balik juga bebas. Nah itu kebebasan. Dan ada survival, semuanya itu pada dasarnya survival, bertahan hidup. Jadi kita sebagai manusia tentu saja butuh mempunyai kebutuhan dasar sebagai makhluk yang bertahan hidup terhadap berbagai berbagai dinamika kehidupan gitu. Oke. Nah ini mah kayak ini ada pertanyaan ya. Ibu Ani, guru kelas 5 SD di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang mau menjawab? Oke. Ya Bu, ya silakan Bu. Nah, kita harus tahu dulu mungkin ya alasannya mengapa anak itu melakukan hal tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat masuk pada mereka seperti kita mungkin dalam novel Pertemuan Hati.
bahwa ternyata seseorang bisa melakukan sesuatu ada sebabnya, tidak mungkin ujuk-ujuk gitu. Mungkin saja karena dari rumah anak tersebut tidak pernah diberikan sarapan atau orang tuanya memang tidak punya beras untuk memberikan makan anaknya dan sebagainya. Nah, bisa jadi seperti itu gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya ada yang mau memberikan ya. Yang pertama yang saya lakukan, apa yang akan Anda lakukan? Pertama yang saya lakukan adalah mengobservasi faktor sosial, ekonomi dan lingkungan si tapi ini Agus ya. Agus ini. Setelah itu baru kemudian dicarikan solusi terbaiknya, win-win solusinya. Tadi apakah dia dari keluarga kaya, miskin, atau dari lingkungan yang jauh dari perkotaan atau seperti apa, atau ekonominya menengah atau tidak, terus dia punya apa di rumah, seperti itu. Terus kan kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Faktor tadi, faktor sosial, ekonomi dan lingkungan mungkin bisa jadi alasan, tapi yang terjelas jika kejadiannya adalah seringkali meminta bekal makanan, itu menurut saya bukan dari faktor ekonomi yang paling besar, karena faktor pendorong paling besar biasanya karena tadi faktor-faktor lain di luar ekonomi. Bisa jadi karena Agus ini senang sekali dengan namanya menjadi penguasa di kelasnya, seperti itu, sehingga ini menjadi salah satu hal yang mungkin menyebabkan si Agus ini meminta bekal, walaupun kita tidak pernah tahu ya ekonominya apakah si Agus ini kaya atau miskin. Tapi jika pun kaya melakukan seperti itu atau juga miskin melakukan seperti itu bukan karena, mungkin faktor ekonomi bisa jadi hal pendorong, tapi bukan 100% karena hal itu. Jadi karena hal-hal lain. Jadi itu tadi Agus ini ingin terlihat lebih dominan daripada siswa yang lain, gitu. Yang pada akhirnya ya mungkin setelah tadi dilakukan observasi, mungkin pendalaman apa sih yang membuat dia itu tetap bisa menjadi yang disorot atau jadi ibaratnya kayak bintangnya di kelas, tapi dengan cara yang lebih positif. Oke. Seperti itu. Nah, terima kasih ya Pak Yoko juga. Nah, kita lihat ya jawabannya. Nah, ini betul tadi kata Bu Sarsi, ternyata kita harus tahu dulu alasannya kenapa dia melakukan hal itu. Dan tadi bisa jadi karena tidak dibawakan bekal, kurang diperhatikan ya sama orang tuanya, tidak dimasakkan atau tidak sempat sarapan, terus tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, dan itu mungkin menjadi kebutuhan dia dalam bertahan hidup. Jadi minta makanan ke temannya itu sebagai bentuk bertahan hidup. Tapi tadi baik lagi, bisa jadi dia juga ingin diperhatikan oleh teman-temannya, ingin jadi bintangnya di kelas, padahal sebagai kalau mau disebut penguasa ya juga itu hal yang kurang baik dengan perilakunya yang memaksa teman-temannya. Nah, terus tadi juga karena merasa hebat, berani, teman-temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Sebenarnya ini dia punya potensi sebagai pemimpin yang bagus, tapi caranya saja yang belum tepat gitu ya, gitu. Karena orang lain mau mengikuti kemauan dia gitu, tapi dengan cara tadi dipaksa, jadi takut. Dan tadi kalau misalkan bisa jadi dia juga bosan, misalkan dari rumah biasanya sama mana goreng dog deui atau misalkan mie deui gitu. Jadi anak tersebut merasa lihat punya temennya kayaknya enak nih gitu, jadi udahlah aku minta gitu. Tapi ternyata kalau temennya mungkin awalnya nggak mau, jadi dia maksa. Apalagi dia mungkin pasti SD ya, jadi masih kena ya rasa jadi masih ada rasa ngelai gitu ya. Nah, dan juga ini iseng aja gitu, karena senang lihat teman-temannya kesel gitu, tadi jahil ke temannya. Jadi dia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal terhadap dia gitu, karena bisa jadi itu hal yang menyenangkan bagi dia gitu ya. Iya, bisa jadi itu juga bully, karena dia senang di atas penderitaan orang lain gitu, menguasai teman-temannya. Nah, selanjutnya ini tadi sebutkan ya posisi kontrol guru. Pertama ada penghukum,
Nah ini penghukum tuh langsung misalnya diberi hukuman, kemudian pembuat merasa bersalah itu seperti kamu lu gimana sih, kayak kamu udah kasih tahu, nah gitu, itu membuat merasa bersalah. Kemudian teman tadi seperti Teh Ayu nih ngebujuk, masa sih nggak mau ngasih, gimana sih, kan kita kan udah kenal atau gimana, nah itu juga dalam sebab sih teman. Atau pemantau, pemantau ini dia tuh cuman tegur aja, tegur kamu tahu kan peraturannya seperti apa, harusnya kamu udah cukup segitu, jadi dia tidak panjang. Nah tapi yang paling tinggi itu ada posisi manajer, di mana dia menempatkan dirinya dia itu untuk melakukan segitiga restitusi. Jadi dicari tahu dulu, divalidasi dulu tindakannya, kenapa bisa berbuat salah, kemudian menanyakan dulu keyakinan atau misalkan kesepakatan yang telah disepakati di sekolah, dan baru distabilkan identitasnya. Jadi meskipun anak berbuat salah, dia tidak menjadi istilahnya secara mental itu langsung turun gitu, langsung itu. Jadi karena tadi sudah distabilkan identitasnya. Kamu mungkin salah, ya kamu salah, tapi kamu bisa tidak memberikan solusi supaya ini tidak terjadi lagi. Tidak jatuhkan secara mentalnya gitu ya. Masih diberi kesempatan. Jadi meskipun orang itu salah, kita masih memberikan kesempatannya untuk memperbaiki diri. Nah ini panjang ya pokoknya. Nah ini ya yang tadi sebutkan. Saya kecewa sekali sama dengan kamu. Nah ini pokoknya rasanya bersalah, jadi bikin orang merasa bersalah. Kemudian tadi kamu tidak pernah benar melakukannya, dihukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah ini teman, jadi kayak ke teman aja ngobrolnya. Terus apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini hanya pemantau, jadi tidak dihukum, tidak disalahkan gitu. Mengingatkan gitu. Karena memantau. Nah terus ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Tadi manajer, jadi diberi kesempatan untuk memberikan solusi atas kesalahan yang dia buat. Apa keinginan Anda sih sebenarnya? Iya, betul, itu nanti itu dimasukkan ke dalam validasi. Ini tadi ketika sudah ada, awalnya dari peraturan kelas ya. Di kelas kita sering buat peraturan seperti apa, terutama guru mapel perlu membuat peraturan kelas. Kemudian ada keyakinan kelas, baru nanti setelah setiap kelas punya keyakinan sendiri akan membangun lingkungan positif dan menjadi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, saya akan membagikan stick note untuk Bapak Ibu mengisi tentang refleksi dari kegiatan belajar hari ini. Nah ini Bapak Ibu menuliskan di stick note ya, yang ada yang warna merah untuk perasaan saat ini, kemudian yang warna kuning untuk ini setelah mengikuti materi pengimbasan, saya menjadi paham bahwa kemudian target saya selanjutnya apa. Tuh ya, yang targetnya itu yang warna biru. Tuh, jadi ditempelkan di kertas plano yang telah disediakan. Oke Bapak Ibu ya, silakan. Hai. Ini ke sebelah sana, lagi nulis Toyota ya. Tentara.
kita lanjutkan materi pembahasan kemarin tentang pengimbasan tentang budaya disiplin atau budaya positif di sekolah. Nah, karena kita mulainya sudah menjelang sore, pasti Bapak Ibu merasa lelah sekali, capek gitu ya. Jadi saya ada ice breaking dulu nih. Ice breakingnya itu adalah sambung cerita. Jadi tadi kan udah ngobrol-ngobrol ya. Nah, gimana kalau kita sekarang membuat sambung cerita? Nanti saya akan memulai dengan satu atau dua kalimat. Nah, nanti yang melanjutkan itu saya langsung misalkan Pak Yoko misalkan lanjutkan, nggak seperti nggak muter ya. Jadi nanti setelah itu Pak Yoko juga bebas mau nunjuk siapa yang akan melanjutkan ceritanya. Nah, itu nanti kata kuncinya yang singkat adalah kata terakhir yang diucapkan. Misalkan pada suatu hari saya pergi ke hutan. Nah, nanti misalnya Pak Yoko, nah hutan yang saya datangi misalnya bla bla bla. Nah, dan seterusnya pokoknya ingat yang akhirnya harus nyambung, kalau bisa nyambung ya, pokoknya nyambung. Satu tema gitu ya. Jadi supaya fokus lagi. Udah siap ya Bapak Ibu? Siap. Ya. Oke, kita mulai ya. Pada suatu hari saya pergi berjalan-jalan ke pantai Pangandaran. Di sana saya melihat wisatawan sedang mencari kepiting. Bu Yuli. Kepiting. Kepiting itu apa ya? Kepiting itu saya dapatkan dari pantai. Lanjut, terlalu pendek ya, masih pendek banget. Apa ya? Nggak harus jawab, pokoknya yang penting bebas aja, pokoknya nanti terakhir kata yang terakhir Bu Yuli. Itu saya dapatkan dari pantai minggu lalu. Waktu saya bermain di sana. Berarti di sana ya. Oh, Bu Yuli mau ke siapa? Bebas. Siapa? Ayuni di sana cina. Di sana. Tempat lahir beta. Di sana saya bertemu dengan Bu Wita. Sedang apa? Sedang mencari umang. Terus? Umang itu. Kelomang itu kelomang. Iya. Udah Bu. Ya? Udah. Ke Bu Wita. Kelomang ya? Bu Wita, Kelomang. Kelomang sedang berjalan-jalan dengan asik bersama dengan kawanannya. Iya, terus? Kawanannya. Tiba-tiba Kelomang itu terinjak oleh Pak Eki. Sehingga cangkangnya ikut hancur dan berantakan. Kelomang sangat sedih. Beda berubah sama aja. Beda. Sedih. Siapa? Apa ya Pak? Sedih. Sedihnya Kelomang sangat teramat sangat. Tiba-tiba di pinggir pantai itu Pak Eki yang menginjak Kelomang dihampiri oleh pedagang es campur memakai topi caping dengan perawakan pendek tidak terlalu gemuk, lalu berkata kepada Pak Eki. Lanjut. Nah, buat apa pada Pak Eki? Tadi entar dulu Pak Eki. Pada Pak Eki. Berarti awalnya Pak Eki, Enggak berkata pada Pak Eki. Pak Eki. Awalnya Pak Eki lah.
pedagang penjual es. Guys. Apa kabarnya, guys? Sekarang jualan di pantai, guys. Jualan es. Terus Campur. Guys. Mau beli esnya, guys. terus apa? Udah. Guys, berarti udah solusi. Es campurnya, wah enak sekali, kata Pak Eki kepada yang jualan. Wah enak sekali guys. Nah, setelah itu saya pulang ke rumah. Selesai. Ada sudah sore. Ya. Oke, selesai sudah ya. Berarti nyambung sebenarnya ya, karena semuanya di pantai. Oke, tepuk tangan dulu. Gimana perasaannya setelah ice breaking? Mas ada ngomong gitu sampai bercanda. Enggak, saya bener-bener tidak ngomong gitu. Paling lain di Obes ya tembok apa? Karena pasir ya? Obes. Masukkan kewirausahaan dalam Oke, bagus ya. Ada apa ya? Sifat mandiri ya, mandiri. Oke, nanti kapan-kapan kita ice breaking lagi ya. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah bahas tentang ini ya, bagaimana dari peraturan kelas, keyakinan kelas, kemudian menjadi lingkungan positif dan budaya positif. Ya, kita bahas dulu ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu pada intinya ada nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal di mana nilai kebajikan itu nantinya disepakati bersama dan ada diterapkan di keyakinan kelas. Contohnya misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu di situ ada nilai kebajikannya. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Inti dari tujuan kenapa tidak boleh buang sampah sembarangan. Kira apa, Bu? Mencintai lingkungan. Oke, boleh. Bu sih. Supaya tidak terlalu tidak terjangkit penyakit baru seperti kan bisa menjadikan tempatnya bisa menjadi sarang tikus itu ada atau sarang dari lalat yang akhirnya menjadikan bibit penyakit baru. Oke, yang lainnya apa, Bu Wita? Menumbuhkan kebiasaan anak agar membuang sampah pada tempatnya, menumbuhkan kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Nah, ini mau memberikan pendapat? Oh, tidak. Jadi pada intinya kalau nilai-nilai kebajikan itu hanya satu kata. Nah, tadi kan tidak supaya anak-anak tidak Menumbuhkan kebiasaan baik. Terus tadi kata Bu Sarsi supaya terhindar dari penyakit-penyakit ya Bu ya. Nah, tadi kata Pak Joko mencintai lingkungan. Nah, dasar dari tiga hal itu kira-kira apa nih satu kata yang menggambarkan tiga tujuan tersebut? Keberlanjutan. Oke, yang lainnya kenyamanan. Oke, terus apa lagi ada yang punya pendapat lain? Timbulnya bencana. Nah, tadi karena esensinya tidak buang sampah sembarangan, berarti nilai kebajikannya adalah kebersihan. Gitu. Jadi kan kalau bersih, jadi muncul kenyamanan dan sebagainya. Gitu. Dan bisa juga tadi mencegah bencana dan sebagainya. Jadi kalau nilai kebajikan itu hanya satu kata. Kalau misalkan kayak berpakaian sesuai dengan peraturan, berarti prinsipnya adalah kerapihan misalkan seperti itu. Jadi itu nilai kebajikan yang sifatnya universal. Oke. Nah, untuk menjaga keyakinannya itu harus
tidak sekedar mengikuti serangkaian peraturan, harus ada motivasi dari dirinya sendiri. Kemarin kita sudah bahas tentang disiplin, makna disiplin, bahwa pada intinya ketika kita melakukan sesuatu itu sebaiknya adalah motivasi dari diri kita sendiri, bukan dari luar, pengaruh luar, atau misalkan seperti paksaan, kemudian tekanan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan dari diri sendiri, akan orang tersebut akan lebih semangat dan ikhlas itu dalam melaksanakan suatu tindakan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini biasanya sifatnya abstrak, lebih abstrak daripada peraturan, rinci dan konkret. Nah, tadi ada pernyataan-pernyataan yang universal. Nanti setelah keyakinan kelas, nanti kita buat ke dalam kesepakatan kelas. Misalkan nilai keyakinan kelasnya adalah tentang kebersihan. Tentang kebersihan. Nah, apa sih yang akan kita buat dalam peraturan atau kesepakatan kelas mengenai kebersihan? Misalkan membuat jadwal piket setiap hari, kemudian apalagi dan lain sebagainya. Jadi dari induk yang tadi kebersihan itu bisa banyak kita buat banyak peraturan. Nah, ini ketika dalam proses pembentukan keyakinan kelas, semua warga kelas sebaiknya berkontribusi. Jadi ketika anak ada yang memberikan pendapatnya, jangan disanggah ataupun dihentikan sama kita, biar mereka memberikan pendapatnya dulu. Setelah itu baru kita diskusikan. Kalau menurut kamu ini meskipun menurut kita kurang pas, ada baiknya tetap kita diskusikan bersama supaya mereka juga setelah dewasa nanti juga mampu melakukan pendapatnya dengan baik gitu. Jadi tidak hanya ikut-ikutan aja gitu. Nah, kemudian siap ditinjau kembali, lihat lagi, karena setiap tahun ini sama tahun depan bisa jadi ada perubahan. Jadi selalu ada evaluasi berkelanjutan gitu. Tadi betul kata Pak Yoko, kontinuitas. Nah, ini contohnya peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab dan lain sebagainya. Ini ada ya. Berganti dan menunggu giliran, dilarang menggunakan narkoba, kekerasan, jangan berada di satu koridor dan sebagainya. Namun sebaiknya ketika kita membuat peraturan, gunakan kalimat yang bernada positif. Nah, kebanyakan kan kita jangan, tidak boleh. Nah, sebaiknya gunakan kalimat positif. Misalkan jangan berisik, berarti bisa diganti dengan harap tenang, gitu contohnya. Nah, ini membuat kesepakatan kelas. Sebenarnya Bapak Ibu udah pernah ya, pasti kalau mau memulai pembelajaran di awal semester ada kesepakatan kelas bersama. Nah, ini penting supaya sama-sama nyaman di kelas gitu, baik guru ataupun muridnya. Kayak ini kita melihat yang segitiga restitusi. Adakah yang pernah dengar segitiga restitusi itu apa? Belum? Nah, sudah ya. Intinya segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu pernah pernah melaksanakannya, sudah pernah melaksanakannya, tapi tidak tahu kalau itu namanya segitiga restitusi. Sama saya juga baru tahu kalau ternyata yang mungkin kita lihat di praktek di sekolah kita sehari-hari itu ternyata segitiga restitusi. Ya begitu Bu. Nah, adapun ya tadi ini untuk memiliki tujuan disiplin positif serta memiliki dirinya setelah berbuat salah. Jadi setelah salah dia masih punya diberikan kesempatan sama kita untuk berubah gitu, diberi kesempatan, tidak langsung kamu salah udah nggak akan berubah selamanya. Padahal bisa saja dengan melalui segitiga restitusi ini murid akan menyadari kesalahannya dan bisa jadi dia menemukan solusi untuk permasalahannya. Nah, ini ada ini ya diagramnya. Pertama ada validasi tindakan yang salah. Nah, ini biasanya tanya kenapa kamu melakukan hal seperti itu, atau misalkan
kamu senang ya teman kamu ini, jadi divalidasi dulu, meskipun itu salah divalidasi dulu, kemudian oh iya ibu tahu kalau kamu teh seneng kalau teman kamu lihat teman kamu dijailin dan sebagainya, kalau kasusnya seperti waktu itu ya temannya dijailin dan sebagainya. Nah ini kemudian di sini ada menanyakan keyakinan. Kan kita sudah punya peraturan sekolah, punya kesepakatan di sekolah atau kelas. Bisa ditanyakan nilai-nilai apa yang telah disepakati. Misalnya kamu ingat kan kita teh punya kesepakatan kelas atau punya peraturan sekolah tentang A, B, C, D misalkan gitu. Sebutkan. Nanti kalau misalnya oh iya tahu Pak. Nah, baru nanti masuk seperti ini. Bisa seperti setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, setelah itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan cara ditanyakan solusi dari dia dulu, atau kita bisa menawarkan solusi dari kita, tapi tetap mereka juga diberi kesempatan untuk menyampaikan solusi berdasarkan pandangan mereka sebagai murid. Nah, ini kalau menstabilkan identitas itu seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata yang mungkin bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas mereka setelah melakukan kesalahan gitu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan sebagainya. Kita bisa misalnya ini. Jadi mereka tidak takut untuk mau bercerita gitu atau mau terbuka kepada kita. Ini validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tuh. Oke, ini yang keyakinan tadi sudah dibahas. Nah, kesepakatan tentang nilai-nilai umum atau kepercayaan di kelas atau keluarga. Untuk lebih memahami tentang ini segitiga restitusi, untuk memahami praktik dalam segitiga restitusi, kita bermain peran ya. Jadi nanti ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Bolehlah mau ini juga bisa biar aja udah gini. Nanti ada yang berperan sebagai guru, satu orang dan dua orang, tapi saya ambilkan nih ya, ada ceritanya. Kelompok yang mana ini atau ini? Soalnya ada yang beda kalau yang kelompok satu itu ceritanya. Kelompok satu ini. Jadi kelompok satu ya, siap ya. Kelompok satu itu ada seorang guru bernama Ibu nama aja lah ya, Bu Wita. Bu Wita ini sedang mengajar di kelas 9 SMA Madura. Nah, ketika pembelajaran Bu Wita berlangsung, ada seorang murid namanya Ayuni. Dia itu sebentar izin Bu mau ke toilet. Izin lagi ke toilet, jadi paling dikasih sebentar lagi gitu. Kemudian ada karena wali kelasnya itu adalah wali kelasnya Ayu itu adalah Pak Eki, jadi Bu Wita itu melapor kepada Pak Eki bahwa Ayuni ini sering itulah punya konsep di kelas gitu. Dan kita juga tidak nyaman dengan perilaku Ayuni itu kan mengganggu teman-teman yang lain, sampai teman-teman itu risih dan juga durakan lah gitu. Terus Bu Wita juga bertanya, kenapa kamu ini jawaban Ayuni itu mulas bilang itu, jawabannya mulas. Jadi ketika saya sama Bu Wita, Bu Wita kamar kenapa kamu mulas? Nah, selalu kita tanya itu seperti itu, dan itu terjadi dalam 2 jam belajar itu bisa 5 sampai 6 kali. Bu Wita dari karenanya melapor kepada Pak Eki sebagai wali kelas, minta supaya Ayuni itu ditegur dan ditanya alasannya kenapa dan kira-kira solusinya bagaimana. Nanti ada percakapan
langsung ya, langsung Bu Wita melapor kepada Pak Eki, begitulah dia situasinya. Terus nanti Pak Eki memanggil Ayuni untuk ini sedikit revisinya. Tanya kenapa alasannya seperti apa. Siap, kelompok 1, 3 mulus. Ya, tapi kan itu tanya sama ini sama kelas nanti ini keluar dulu sebelah sana, tapi gitu. Bu Wita laporan ya, dia terpekting ya sama itu. Ini Pak, ini cara di kantor ya. Ini besok ini ya biar aja. Nah, kan ibu yang mau lapor Pak. Assalamualaikum. Kalau dengan tutup ya. Sini ya, ini saya di sini mau membicarakan tentang salah satu murid Bapak yang kurang kondusif di kelas. Namanya itu Ayuni ini ketika jam pelajaran berlangsung itu sering izin ke WC dan itu dalam durasi yang sering gitu ya. Nah, alangkah baiknya Bapak mungkin sebagai wali kelas bisa memberikan arahan atau solusi kepada Ayuni itu harus seperti apa. Karena saya udah pernah menegur dan jawabannya itu ternyata apa ya, sama gitu. Jadi mungkin kalau ke wali kelas itu akan lebih terbuka. Terima kasih sebelumnya Pak. Oh ya. Aduh bisa. Tanya sama ditanya dulu sama wali kelas. Iya wali kelas udah nanya. Wah kemana? Ada apa kamu dipanggil ke sini? Ada apa kamu dipanggil ke sini? Kembali. Bukan gitu dong. Kamu kenapa? Ada apa kamu dipanggil yang Pokoknya sampai sebebasnya. Kenapa Bapak saya panggil kamu ke sini? nggak tahu. Tadi ada laporan dari ibu mata kuliah. Ngecek dulu sih ngomong. Ya tadi ada laporan dari guru mapel, salah satunya Ibu Wita tadi melaporkan atas nama Ayuni karena di kelas itu tidak kondusif, karena sering keluar masuk dari kelas, terutama ke WC. Apa itu benar? Iya Pak. Kenapa harus tiap pertemuan Ibu Wita harus ke WC? Dan mungkin bisa ditahan dulu sebelum keluar sampai mata pelajaran selesai. Kenapa? Pak Eki cocok jadi siswa. Bebas, kenapa kamu boleh saya sendiri? Wah tidak ada skrip khusus, wah bebas kalau aja. Soalnya kamu kayak gitu nggak ada. Itu nggak masuk. Masuk kelas aja. Oh, jauh kan membela diri dong. Apa bu? Yang bebas ya. Bela diri. Bela diri. Dia beralasan gitu. Soalnya saya sering makan seblak Pak gitu. Iya sengaja ngomong. Saya kan ngomong. Soalnya gitu. Soalnya. Malah beda. Kan Bapak alasannya kenapa gitu. Molesnya kenapa? Tadi makan seblak. Saya
Saya belum selesai. Lo di interview pura-pura nembel. Iya. Kau tanya kamu, kau tanya sekarang keyakinan ya? Karena keyakinan. Karena kamu tahu tidak ada peraturan besok kelas berapa kali kamar mandi dalam sama pelajaran. Kamu tahu nggak tata tertib setelah masuk kelas? Ya, Masa nggak tahu sebagai murid kan udah terpampang di madi. nggak pernah baca. Terus ngapain kamu masuk sekolah? Belajar. Udah kayak sharing aja. Enggak, Pak. Mau diulangi lagi apa mau dikeluarkan? Enggak, Pak. Enggak mau dikeluarin. Kalau udah masuk di kelas tuh diam dulu sebelum mata pelajaran selesai. Jangan keluar masuk. Ya, Pak, saya minta maaf. Saya tadi enggak ngulangi lagi. Bapak tuh malu. Punya murid kayak kamu. Tadi pemberi rasa bersama. Nah, Kalau mau maaf, rasa bersama. Rasa bersama nggak? mau diulangi? Enggak, Pak. Udah bisa keluar. Belum. Solusinya apa? Dong kamu punya solusi nggak? Banyak kan ini. Terus solusi kamu apa? Apakah akan mengulangi lagi ke perbuatan seperti itu? Enggak, Pak. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya yang tadi dan kembali. Dia kesalahan baru lagi. Ayo, udah ya, cukup nih. Tentang ada kemarin saya gini apa? Dadakan uang nggak ada pakai diajar dan dulu. Itu belajar spontanitas. Nah sekarang yang kelompok kelompok dua ini ceritanya. Jadi suatu hari ada murid bernama Yuli sedang menangis di di bangkunya pada jam istirahat. Ketika teman-teman aku istirahat dia menangis. Nah, ketika Yuli ini menangis gara-gara temannya ya yang bernama Yoko itu mengolok-ngolok dia karena nilainya Yuli itu lebih kecil daripada dia. Jadi Yuli nangis ya. Yuli menangis. Nah, nangis terus ketika Yuli sedang menangis itu terlihat oleh ibu gurunya yaitu Bu Salsi. Kemudian Bu Salsi bertanya kepada Yuli kenapa dia menangis dan sebagainya. Dan tidak lama kemudian Bu Salsi memanggil Yoko untuk ditanyai lah kenapa dia berperilaku seperti itu kepada Yuli. Itu ya, sudah terbayang ya situasinya, itu aja. Nah, berarti mulai dari Yuli nangis dulu. Nanti mau tapi ngeledeknya emang berarti skip atau mau ada ngeledeknya nilainya kecil dan sebagainya. Nggak ada skip tadi. Nanti kalau diledek beneran nangis. Nah sekarang dari nangis didekati oleh ibu guru Bu Salsi Sambil gini ya. Aduh. ya boleh nanti aku dipanggil Minimal 10 dong. nah cerita kayak gitulah mirip oke siap ya 1, 2, 3 action. Minimal nilainya 90 lah. Masa nilai 10 senggol dong.
Bapak. Ya, bicara dengan Ibu. Apa itu? Ya, Kok. Iya. Kenapa ya, Kok, sayang? Nilainya 10. Nilainya 90 dong. Nilainya 10 dari 100. Ngedekinnya gimana? Iya, nilai saya paling jelek soalnya. Oh, kok bisa nilai jelek? Semalam belajar nggak? Enggak. Enggak. Itu risiko ya, tapi nggak apa-apa. Ya, besok ketemu Edu lagi ibu gurunya. Nilai apa itu? Nilai matematikanya, Bu. Besok ketemu lagi gurunya. Ntar dia ya. Insya Allah kalau belajar nanti nilainya akan lebih bagus. Belajar makanya biar nilainya bagus, jangan nilai 10 terus. Tapi belajar, semangat belajar. Belajar. Masa 1 tambah 1 3. Oh. Betul. Ya, Bu. Ya, agak dekat. Kamu senang ya kalau melihat teman semuanya? Seneng banget, Bu. Seneng banget. Kamu suka sama dia? Oh, enggak, Bu. Udah ada yang punya. Bu, orang sama saya dari malam sebelumnya udah dikasih tahu, Bu, suruh belajar, Bu. Kan saya tahu dia tuh bodoh, Bu. Masa suruh belajar nggak mau, malah main Mobile Legends, Bu, sama Free Fire, Bu. Kan aku teh kesebel lah, Bu. Ya aku ledekin aja, Bu, soalnya biar tahu rasa, Bu. Gitu. Kayak kalau saya bukan belajarnya rajin, Bu, nggak pernah main game, Bu. Tapi dia mah susah banget, Bu, dibilangin lah, Bu. Ya Kalau udah. berarti senang betul dong. Iya senang betul, Bu, kalau nilainya bagus. Oh, kalau nilainya bagus bukan sama Iya. bukan ya? Bukan. Bukan, tapi sama nilainya. Iya. Kalau begitu jangan kamu ledek, tapi datang aja. Udah saya ajak, Bu, kemarin, Bu. Malah dia mah malah ini, Bu, masih sore-sore masa aku mau belajar ya, Bu ya. Dia mah ke sawah, Bu, nyari belut, Bu. Sama saya tuh ya, ayo belajar besok ujian gitu, Bu. Malah ke sawah nyari belut, Bu. Aku ya sebel banget, Bu, makanya aku mah ledek aja, Bu lah. Biarin nggak apa-apa lagi, cuma diledek juga, Bu, biar berpikir, Bu. Kadang-kadang nggak mau berpikir, Bu, kayak gitu, Bu. Nggak mau berpikir. Iya, sama aku ya udah diajarin ya, Bu. Diajarin kemarin ya matematika, Bu. Masa 1 tambah 1 3, Bu? Kan sama aku 3 1 tambah 1 2, Bu. Tapi dia ini jawabnya 3, Bu. Tidak salah juga, 1 tambah 1 3 bisa jadi. Sebel tapi, Bu, aku, Bu. Masa betul, Bu, kayak gitu, Bu? Ya. Memangnya kata gurunya kalau 1 tambah 1 2 katanya, Bu. Dia mah 3, Bu. Enggak, kayaknya mah dia mah ini, Bu. 3 dengan dianya. Ngorek di sawah, Bu. Saya emang ini, Bu, sebel banget, Bu. Sebel banget, Bu. Ya, 1 pakan mungkin menghitungnya dengan 1 pakan jadi dapat 3 belut merenya, Bu ya. Jadi tidak salah juga. Ya udah, jangan sekali-kali lagi ya, dari ya. Hal seperti itu baik nggak menurut kamu? Soalnya aku udah Nggak ngeledek gitu. nggak baik, Bu. Nggak baik. Iya. Risikonya? Nangis, Bu. Dia suka nangis tiba-tiba bawa parang, Bu. Saya juga takut, Bu. Jadi jangan meledek lagi. Iya. Karena kalau Joko diledek, oleh dia mau nggak? Sama-sama lempar batu, Bu. Wah, itu malah mencelakakan akhirnya. Sudah? Nah, solusinya menurut kamu supaya Yuli itu mau belajar dengan kamu, kira-kira apa tuh? Atau misalnya Yuli kebetulan nilainya jelek, nah kira-kira kamu sekarang kalau menurut kamu itu jelek, tadi perilaku seperti itu harus bagaimana kamu? Emang nggak mau sekelas sama dia, Bu. Ya? Suruh tinggal kelas aja lah, Bu lah. Tinggal kelas. Iya. Kasihan kalau tinggal kelas. Ya pokoknya aku nggak mau sekelas sama dia. Berarti seneng loh kalau temanmu tinggal kelas. Seneng banget, Bu. Berarti ada pendendam loh. Ya pokoknya aku mah pengen teman-teman aku teh nilainya bagus-bagus, Bu.
itu. Harus luar biasa itu, tapi harus disupport, jangan diledek-ledek jadi Ya, bentrok. ya nanti sama aku diajakin belajar Bu, jangan suruh ngurak di sawah terus. Jadi dari hasil ngureknya disuruh dihitung, Iya. begitu caranya, ya. Siap Bu. Gimana perasaannya? Takut atau gimana? Takut. Enggak. Ada lagi yang mau sampaikan? Kalau kayak gini tadi jadi apa? Jadi guru, kira-kira gimana? Apa? Perasaannya setelah tadi mau praktikkan lagi? Saya sebagai guru, karena ada anak didik yang seperti itu ya sangat kecewa. Tapi adanya enggak apa? Saya ada rasa kecewa, ada rasa kecewa. Kemudian setelah dipanggil, kemudian penjelasannya gimana? Apa? Ya mungkin masih bisa dilakukan dengan cara seperti itu agar kedepannya si guru itu bisa memperbaiki anaknya. Masih diberi kesempatan gitu. Jadi Apalagi keluarga. dari keluarga serem banget. Nah selanjutnya dari kelompok 2 Yudi gimana perasaan tadi kan kalau pernah jadi murid ya nangis itu gimana? Jadi kalau misalkan itu di posisi tadi anak itu gimana perasaannya? Ketika dia ngobrol sama temannya dia sifatnya lebih aktif. Kalau misalnya tadi sebagai guru menghadapi apa tingkah murid seperti apa Tiongkok gitu, ketika jadi para temannya gimana Bu? Perasaannya? Merasa belum baik. Timur itu merasa senang gitu ya kalau misalnya temannya itu kena musibah gitu. Tapi itu kebutuhan dasar Yoko itu ternyata rasa senang, kesenangannya itu belum apa tersalah namanya, jadi senang yang harus susah gitu. Merasa senang ketika orang lain susah gitu ya. Nah sekarang dari Yoko tadi kan bapak jadi murid yang panggil itu gimana? Saya senang banget. Tapi yang mau bilang jadi ya lebih ke ya mungkin itu beberapa pandangan siswa yang memang tidak mau win-win solution gitu. Jadi memang yang inginnya hanya membuat orang yang menderita aja sih. Jadi kira-kira tahu solusi terbaiknya enggak? Supaya Kalau menurut saya solusi terbaiknya sih jangan sampai keinginan hidupnya itu terkabul gitu. Harusnya malah sebaliknya jangan sampai keinginan hidupnya. Walaupun sisi positifnya adalah dia nilainya lebih bagus ya daripada yang dulunya. Itu kan kadang-kadang dulu bimbang. Yang satu nilainya bagus tapi kelakuannya jelek, yang satu ini kelakuannya biasa aja tapi nilainya jelek. Baiknya itu ya. jadi rasa ini kita kesimpulan bahwa tadi dari 2 kasus mungkin ada perbedaan. Meskipun ada perbedaan di antara 2 itu, ada hal yang sama itu ketika murid melakukan suatu hal yang menurut kita itu tidak pantas atau mengganggu bagi orang lain, perlu kita sebagai guru mengintervensi, tapi tetap dengan cara tadi mengungkapkan segitiga restitusi atau posisi kita tuh sebagai manajer, jadi mengontrol anak dengan cara mereka tetap diberi kesempatan
Bunda bilang kayak gitu, di hati aku kadang muncul jadi merasa bersalah. Jadi meskipun belum bisa 100% mencapai posisi manajer karena itu memang butuh waktu dan proses, tidak ujuk-ujuk bisa sampai di situ. Ya sedikit-sedikit kita berubah dari yang paling dasarnya hukum, naik ke pemasaran dari rasa bersalah, naik lagi ke teman, ya posisi kita sebagai teman, naik lagi ke level pemantau, dan terakhir baru kita di level manajer. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa tidak semua anak itu bisa diberikan sama posisi kontrol yang sama. Tetap ada yang harus diberi ini dulu kayak pemantau dulu, misalkan kita lihat dulu anak seperti apa dulu. Tapi syukur-syukur tidak langsung ke hukum atau pembedasan bersalah. Kita tidak seperti teman. Kemudian kalau sudah mulai merasa dekat ya, ada rasa sungkan dan sebagainya, bisa kita kendalikan, dikontrol ke pemantau dan kita ya betul ya. Cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Ada yang bertanyakan dulu Pak Ibu sebelum kita tutup sesi hari ini? Tidak ada, cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang saya bahas pada teman-teman semua, Pak Ibu semua bisa bermanfaat dan tentunya bisa kita terapkan di sekolah kita secara bersama-sama. Jadi tidak hanya misalnya kok sudah kesiswaan saja menerapkan atau misalkan kepala sebagai posisi manajer atau manajemen di sekolah saja, tapi kita Bapak Ibu guru dan juga staf TU bisa sama-sama mengetahui cara menghadapi murid, terutama dalam nantinya bisa membangun budaya positif di sekolah. Sekian dari saya, mau benar dan kekurangan. Kita tutup kegiatan pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.